Masnya nggak punya ibu tapi kok bisa hidup? Aku nggak punya ibu tapi nggak bisa hidup. Mas nggak dibuang sama bapak, tapi aku kok dibuang sama bapak. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Jadi kali ini aku akan kembali menceritakan kisah-kisah horor. Dan kali ini ceritanya datang dari saudara aku yang bernama Hikmal ya. Halo Hikmal. Jadi Hikmal ini menceritakan ada seorang temannya yang kerasukan hantu anak kecil. Jadi ceritanya ini sedih kali weh. Seperti apa cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya. Jadi cerita ini dialami oleh 4 orang sekawan yang lokasinya ada di kota Jember. Yang pertama namanya Kumbang dan istrinya namanya Bunga. Lalu 2 lagi temannya namanya Adi dan Nusa. Pada minggu malam tanggal 10 Oktober 2021, si Adi dan si Nusa ini mainlah ke rumah si Kumbang dan istrinya. Ya udah ngobrol-ngobrol lah mereka ya kan, bercanda. Ya kayak kita lagi kumpul sama teman-teman. Terus udah agak lama nih mereka ngobrol-ngobrol. Akhirnya mereka kayak ngerasa bosan kayak gitu, pengen mencari suasana yang baru. Lalu mereka memutuskan untuk kembali nongkrong di pinggiran kota Jember. Ya udah ya kan, mereka siap-siap untuk mencari tempat tongkrongan yang baru. Terus saat di perjalanan, mereka singgah dulu ke tempat pet shop untuk membeli makanan kucing. Karena si Kumbang sama si Bunganya ini punya kucing ya kan. Ya udahlah kayak biasa lah, singgah dulu untuk beli makanan kucing mereka. Lalu setelah itu ya udah mereka lanjutkan perjalanan sambil ngobrol-ngobrol, bercanda. Terus si Bunganya ngomong lah ya kan, kayaknya enak nih kita ngopi ke Rembangan. Pas pula ya kan cuaca lagi dingin kayak gini. Katanya ke si Nusa, karena kan si Nusa nih yang bawa mobil. Terus dijawab sama si Nusa ya kan, ke alun-alun Bondowoso aja apa kita? Yowes bebas lah, kata si Kumbang. Ya udahlah ya kan, bingung lah si Nusanya ini mau kemana. Terus pada saat mereka sampai di lampu merah, akhirnya si Nusa ini membelokkan lah mobilnya ke arah kiri jalan mau ke Rembangan. Ditanya lah sama si Bunga ya kan, loh ini kita jadi ke Rembangan? Iya mbak, kan tadi katanya mau ke Rembangan. Oke gas lah, kata teman-teman yang lain. Semangat lah mereka kan, sambil kembali bercanda gurau di dalam mobil. Nah dimulai dari sini nih, di sepanjang perjalanan ke arah Rembangan itu si Nusa selalu diam aja, gak ikut bercanda gurau sama mereka. Bahkan gak ada ngomong sepatah kata pun. Terus si Bunganya ini ngerasa kayak aneh gitu sama si Nusa. Dia ngomong lah, Nus kamu kok diam aja dari tadi? Rapopo mbak, aku cuma mau diam aja sebentar, katanya si Nusa ya kan. Jadi di antara mereka berempat, si Nusa ini tuh punya kelebihan. Dia bisa melihat apa yang nggak bisa kita lihat. Ya seperti indera keenam gitulah. Lalu di sepanjang perjalanan si Nusanya ini mulai mempercepat laju mobilnya. Terus ditegur lah sama si Bunga, mungkin dia juga takut ya kan ngebut-ngebut. Nus kita cuma mau ngopi loh, bukan mau COD-an sama malaikat maut, kata dia kan sambil bercanda. Tapi si Nusanya tuh tetap diem aja, nggak mau menggubris apa yang kata si Bunga ini. Ya udah tuh nggak berapa lama kemudian sampailah mereka di tempat tujuan sekitar jam setengah 10 malam. Terus mereka turun dari mobil, duduklah mereka di kafe itu ya kan, sambil melihat menu-menu apa yang tersedia di kafe itu. Tapi si Nusanya ini masih tetap diam aja, gak ada ngomong dan bercanda seperti biasa. Padahal biasanya dia itu yang paling ribut, paling kocak lah kalau misalnya kumpul-kumpul kayak gitu. Tapi ya udah lah ya kan, gak terlalu dihiraukan sama mereka. Terus mereka mulailah memesan makanan dan minuman sambil menikmati pemandangan di sana. Terus mereka mulailah ya kan bertanya-tanya, kenapa ini si Nusa kok diam aja dari tadi? Oh ya udah mungkin capek kali, pikir mereka ya kan. Terus tiba-tiba si Bunganya ini ngomong, Nus kamu kok diam aja toh? Tau gini aku nggak usah ikut daripada suasana jadi nggak enak gini, kata dia ya kan, namanya cewek ya kan, pasti agak baperan. Terus dijawablah sama si Nusa supaya mereka agak tenang, nggak apa-apa mbak, nanti aku ceritakan apa yang aku lihat tadi ya. Sebenarnya si Adi ini juga sama kayak si Nusa, dia juga bisa melihat apa yang nggak bisa kita lihat, tapi nggak 100%. Ya udahlah ya kan, mereka nunggulah supaya si Nusa ini mau menceritakan apa yang dia lihat tadi sampai membuat dia terdiam. Terus si Bunganya ini megang tangan suaminya ya, sambil kayak ngasih kode, pasti ada yang nggak beres ini yang katanya. Lalu si suaminya ini mencairkan suasana lah supaya istrinya nggak ketakutan ya kan. Dia mengajak si Bunga ini untuk melihat lampu-lampu di kota Jember dari kejauhan sambil menunggu pesanan mereka datang juga. Lalu nggak berapa lama kemudian pesanan mereka pun akhirnya datang. Yaudah mereka duduk kembali sambil makan, minum, bercanda tanpa menghiraukan si Nusa yang masih aja terdiam. Dan gak berapa lama kemudian akhirnya si Nusanya ini kembalilah ngobrol
sama mereka, ikut bercanda, sampai-sampai malah menjadi pusat perhatian orang-orang di sana. Apalagi si Nusa ini suka memperagakan tingkah-tingkah yang lucu di sana. Makanya pengunjung-pengunjung di sana pun ikut tertawa melihat tingkah lakunya dia. Dan gak terasa sudah 1 jam berlalu mereka bercanda. Terus si Nusanya ini teringat apa yang mau dia ceritakan ke mereka, tentang apa yang membuat dia jadi gak seperti biasa. Dan mereka pun dengan antusiasnya lah untuk mau mendengar cerita yang si Nusa ini, karena emang udah ditunggu-tunggu dari tadi ya kan. Jadi pada saat mereka di tengah perjalanan mau menuju ke arah Rembangan, mereka melewati daerah kampus yang kita sebut aja namanya kampus C ya. Dia melihat ada sesosok perempuan yang memakai baju kampus tahun 70-an. Ciri-cirinya itu dia berambut pendek, badannya nggak terlalu tinggi, dan penuh lebam-lebam di sekujur tubuhnya. Bahkan setengah wajahnya itu pun rusak parah. Terus mereka mendengarnya mulai merinding ya kan. Apalagi si Bunga, dia langsung megang erat tangan suaminya karena dia ketakutan. Terus dibawa bercanda lah sama teman-teman yang lain ya kan. Wah, aku udah tahu itu pasti kau lihat teman-temanmu yang nggak bisa kami lihat ya kan. Ya udahlah, mereka ketawa bareng. Terus si Nusanya ini ngomong, aku itu diam bukan karena aku kaget, tapi seperti dia itu sedang menyampaikan sesuatu sama aku, cuma dia nggak bisa bicara. Terus dia ikut nggak sama kita ke sini, kata si Bunga. Ora mbak, kok kamu nggak masuk ke dalam masa lalu hidupnya toh? Kebetulan si Nusa ini punya kelebihan juga, bisa melihat masa lalu mereka itu. Aku nggak mau masuk ke dalam masa lalunya, karena dia juga nggak bisa menyampaikan apa yang mau dia sampaikan. Lalu setelah mendengar cerita dari si Nusa ini, mereka pun akhirnya terdiam lah, sambil main HP masing-masing. Dan waktu pun nggak terasa sudah memasuki jam 12 lewat 10 malam. Karena kafenya juga udah mau tutup, akhirnya si Nusa mengajak mereka untuk pulang lah ke rumahnya si Kumbang. Nah saat di perjalanan, si Bunganya ini terlihat diam aja kan, mungkin ketakutan lah dia. Mbak, awas lo ada yang duduk di sampingmu, kata si Nusa. Terus ngomel lah si Bunganya kan, sambil muka ketakutan. Jangan aneh-aneh kamu Nus, sambil meluk suaminya kan. Sini kamu mepet aku takut. Dan yang lain pun tertawa ngeliat kelakuannya si Bunga. Terus ya udahlah ya kan, mereka melanjutkan perjalanan. Di sini suasananya tuh masih asik-asik aja, belum ada yang aneh. Terus si istrinya itu juga tidur di dalam perjalanan. Tapi si Kumbang ini ngerasa kayak ada yang aneh gitu di dalam bagasi. Tapi ya udahlah, nggak terlalu dihiraukan dia ya kan, apalagi istrinya lagi ketakutan gitu. Positive thinking aja lah dia, mungkin cuma halusinasinya aja. Gak berapa lama kemudian sampailah mereka di rumah si Kumbang. Tetapi pada saat si Bunga membuka matanya, dia duduk terdiam dan pandangannya itu kosong. Terus si Kumbang heran ya kan, tapi ditepuk lah sama dia. Jangan ngelamun sayang, ayo kita masuk, katanya. Yaudah diajak si Kumbang lah si Bunganya ini turun. Terus si Bunganya ini langsung megang erat tangan suaminya, nggak seperti biasanya. Si Adi dan si Nusanya ini juga udah ngerasa curiga, kenapa si Bunga ini. Tapi ya udahlah, mereka berpikir positif supaya suasananya itu nggak tegang lagi. Lalu setelah di kamar, si Bunganya ini kembali tidur setelah dielus-elus lah sama si suaminya kan. Ya udahlah kan, karena si Bunganya juga udah tertidur, si Kumbang pun akhirnya keluar kamar. Terus mereka mulailah ngerasa lapar. Akhirnya karena nggak ada apa-apa di rumah ya kan, si Kumbang ini keluarlah untuk membeli nasi di dekat rumahnya. Bentar ya we, aku mau pergi dulu beli nasi buat kita makan, kata si Kumbang. Yowes lah, hati-hati, kata orang itu sambil ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Lalu nggak berapa lama si Kumbangnya ini pergi, tiba-tiba si Bunganya ini tuh bangun dan menuju kamar mandi. Tapi tatapannya itu kosong. Di sini si Adi sama si Nusanya itu udah ngerasa aneh ya kan. Soalnya si Bunga ini suka minta ditemani kalau ke kamar mandi. Ini dia diam aja, jalan aja gitu dia sendirian. Ya udahlah, mereka tetap positive thinking. Terus nggak berapa lama kemudian si Adinya itu ngomong ke si Nusa, wih udah 10 menit ini nggak keluar-keluar itu si Bunga. Si Nusa pun udah ngerasa aneh ya kan. Ya udah disamperin lah sama si Nusa, diketuk-ketuknya lah kamar mandi ya kan. Bunga, Bunga, katanya. Tapi nggak ada jawaban. Diketuk lagi sama dia, Bunga, Bunga, tetap nggak ada jawaban juga. Bunga, kamu nggak apa-apa kan di dalam, kata si Nusa ya kan. Tapi tetap gak ada jawaban. Mulai panik lah mereka ya kan, bingung juga mau ngapain, soalnya itu kamar mandi. Suaminya pergi pula lagi keluar. Akhirnya mereka nelpon lah si Kumbang ini. Tapi sayangnya HP si Kumbang ini pun gak dibawa pula sama dia.
Yaudah ya kan, karena mereka juga takut terjadi apa-apa sama si bunganya ini, dengan terpaksa pun si Nusanya ini langsung mendobrak pintu kamar mandi. Dan pada saat pintu sudah terbuka, mereka melihat si bunganya ini sedang mengguyur badannya dengan air tanpa melepas bajunya. Dan mereka pun berpikir gak mungkin si bunga itu mandi, padahal jam sudah menunjukkan jam 12:45 malam. Airnya itu pun dingin kali, jadi gak masuk akal lah kalau misalnya kita mau mandi ya kan. Terus si Nusanya ini langsung menghampiri si bunga dan dia langsung mengambil gayung yang ada di tangannya si bunga. Tapi si bunganya ini tetap gak mau melepaskan si gayungnya ini. Terus si Nusanya ini sadar lah kalau si bunga ini ternyata bukanlah si bunga. Ngomonglah dia ya kan, siapa kamu? Ngapain kamu masuk ke dalam tubuhnya si mbakku? Bunganya ini tetap diam aja sambil mengguyurkan badannya dengan air. Si Adi pun juga ikut berkomunikasi dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, tapi tetap aja nggak dijawab sama si bunga ini. Nah, karena mereka udah mulai kesel ya kan, akhirnya ditariklah tangan si bunga ini ke arah dapur mereka. Ngobrol lah mereka ya kan, terus ditanyalah sama si Nusa, kamu siapa? Kenapa masuk ke dalam tubuhnya mbak ini? Tapi tetap nggak ada jawaban. Akhirnya suasana pun semakin mencekam ya kan, karena mereka yang lain itu juga jadi berdatangan. Terus si Adi sama si Nusa ini jadi membagi tugas lah. Si Adi memagari mereka, terus si Nusa berkomunikasi dengan dia yang ada di tubuhnya si bunga. Sedangkan si bunga ini masih aja bermain air yang ada di ember. Mulai kesel lah si Nusa ini ya kan. Hei, kamu coba lihat aku, atau lihat yang ada di belakang aku. Terus dijawab lah sama si bunga ini. Mau, katanya. Kenapa nggak mau? Kata si Nusa ya kan, udah mulai emosi dia. Aku dimarahin. Siapa yang marahin? Terus dia menunjuk ke arah garasi. Nah di sini itu suasana udah jadi semakin panas karena adanya gesekan energi yang gak searah. Dibilang si Nusa lah ya kan, yowes kamu ngomong sama aku aja ya, kata si Nusanya kan. Iya, jawab si dia yang ada di dalam tubuhnya si bunga ini. Nama kamu siapa? Kamu tuh dari mana? Kok bisa masuk ke dalam tubuhnya mbak aku ini? Tanya si Nusa lagi. Malah ning kono, katanya kan, sambil menunjuk ke arah nggak jelas gitu. Kok aku nggak lihat kamu dari tadi? Kamu ngapain di sini? Terus si malahnya ini ngomong lagi, njaluk banyune. Endi mase sing mau? Endi mase sing mau? Endi mase sing mau? Maaf ya, aku juga nggak tahu bahasa Jawa, tapi ya udahlah, kan dimaklumi aja ya. Nah si malahnya ini nanyakin si suaminya si bunga, si kumbang yang dari tadi belum balik-balik beli nasi. Ngapain kamu minta air? Emang di sana nggak ada air? Nggak ada masnya lagi pergi beli nasi, kata si Nusa ya kan. Terus si malahnya itu tetap geleng-geleng aja sambil menanyakan tentang keberadaannya si kumbang. Kan di sana ada sungai, kenapa kamu nggak ke sungai aja? Masnya nggak ada di sini. Terus si malahnya itu seperti bingung ya kan? Sungai? Dia nggak tahu apa itu sungai. Sungai? Kamu nggak tahu apa itu sungai? Kalau kali tahu kan? Iya tahu. Wedi mbek seng gede deh kuno. Pokoknya artinya nggak mau, aku takut yang gede di sana, katanya gitu. Siapa yang besar? Dia takut kok sama aku. Dibilang si Nusa ya kan, bujuk si malahnya. Tapi si malahnya itu tetap diem aja sambil main air. Yaudah kamu keluar ya, kasihan mbakku ini, kamu mandiin malam-malam, dingin pula airnya. Gak usah ikut mbak ini ya, ikut aku aja, main ke rumah aku. Kata si malah ya kan, gak mau juga dia. Terus si Nusanya ini mulai bingung ya kan, ditanyalah sama si Nusanya ini, kamu kenapa dari tadi nyariin masnya? Terus jawabannya si malah ini sedih kali weh. Dia bilang, aku pengen disayang juga, aku pengen dielus juga. Soalnya masnya sayang sama ini. Dia nunjuk ke dirinya si bunga ya kan. Langsung terdiam lah si Adi sama si Nusa ini. Terus akhirnya si Nusa mengorek sebentar lah untuk tahu info tentang si malah ini. Ibu bapak kamu mana? Kok kamu malah minta disayang sama masnya ini? Ada, bapak aku sering lewat. Ibu aku ada 3. Ibumu ada 3. Heran lah si Nusa ya kan, kok 3 pula ibunya dibilangnya. Iya, ibu itu yang ngasih air kan, katanya. Ternyata yang dia tahu itu ibu itu yang mengasih air. Yaudah lah ya kan, mungkin karena juga masih anak kecil. Iya, ibu yang ngasih air, kata si Nusa lah, cepat kali ya kan. Terus nggak berapa lama si malahnya ini nanya balik ke si Nusa, masnya punya ibu? Enggak,
ibu aku udah lama meninggal, tapi aku punya bapak, punya kakak, kata si Nusa lah menjelaskan ya kan. Terus diejek lah sama si Mala, ye gak punya ibu tapi punya macan, katanya gitu. Terus dia juga nunjukin ke arah bajunya si Nusa. Kebetulan bajunya si Nusa ada gambar macannya juga. Lu aku diejek katanya kan ke si Adi. Oh sabar bro, kata si Adi ya kan sambil tersenyum lah mereka. Namanya juga hantunya anak kecil ya kan. Dan si Nusanya ini emang punya kodam. Kodam itu seperti pelindungnya dia. Dan pelindungnya itu juga berwujud macan. Ditanyalah sama si Nusa untuk memastikan ya kan, emang yang di belakang mas itu macan? Macannya seperti apa? Matanya sebelah merah, sebelahnya biru, bulunya warna putih, sama lorengnya warna hitam, katanya gitu. Terus ketawa lah si Nusa ya kan, bener dia yang dilihatnya. Sambil tertawa lah mereka karena kelucuannya si Mala ini. Lalu di sini si Malanya mempertanyakan pertanyaan yang sangat menyedihkan dan menyayat hati, dimana dia menanyakan tentang masnya nggak punya ibu tapi kok bisa hidup? Aku nggak punya ibu tapi nggak bisa hidup. Mas nggak dibuang sama bapak, tapi aku kok dibuang sama bapak, kata dia kayak gitu. Sedih kan weh. Ternyata si Malanya ini meninggal karena ditelantarkan lah sama si bapaknya ini. Mungkin karena dia kelaparan kali kan, nggak ada yang ngurus juga, akhirnya dia meninggal. Mendengar itu, Adi sama si Nusa ini nggak sadar mereka sampai meneteskan air mata. Karena nggak tega mereka menjawabnya ya kan. Akhirnya mereka mengalihkan ke pertanyaan-pertanyaan yang lain supaya si Malanya ini nggak sedih. Ditanyalah sama si Nusa ya kan, biasanya yang ngasih kamu air itu di mana? Terus si Malanya ini diam aja sambil memikirkan apa yang mau dia jawab. Ayo dijawab kalau ditanyain sama masnya. Terus si Malanya ini kesel ya kan sambil ngomel, ih aku kan anak kecil, kok malah disuruh mikir cepet? Ngambek dia sambil mengempaskan kaki kayak anak kecil itu. Akhirnya si Nusa sama si Adi pun tertawa. Oh iya kata mereka sambil tertawa lucu. Terus mulailah dijawab sama si Mala. Dia nunjuk ke arah tempat penjual ayam. Di sana si penjual ayam ngasih aku air, terus aku disuruh duduk diam di situ biar dagangannya rame, katanya gitu. Ternyata si Malanya mungkin diperalat kali ya, seperti sebagai jin penglaris gitu. Sebelumnya juga aku udah pernah bahas kan tentang jin pelaris. Mungkin kurang lebih seperti itulah ceritanya si Mala ini. Jadi dia duduk di dagangan itu untuk menarik pelanggan-pelanggan yang lain supaya dagangannya rame. Nusa sama si Adi pun terkejut ya kan sama pernyataan si Mala ini. Terus kamu biasanya makan apa? Makan kembang. Ngapain kamu makan kembang? Siapa yang ngasih kembangnya? Ya dikasih sama orang-orang itu, sama yang tertua yang gede-gede di situ, katanya gitu. Kamu ngasih apa sama mereka? Kok mereka bisa ngasih kamu kembang? Bukan aku yang ngasih, aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Terus si Adi sama si Nusa ini mempunyai pikiran yang sama ya kan. Oh ini pasti tentang pesugihan, katanya gitu. Biasanya orang itu minta apa-apa aja. Tanya si Nusa lagi ya kan, ngorek-ngorek. Ada uang, terus emas, katanya sambil nunjuk ke cincinnya si bunga ini. Si Nusa dan si Adi pun semakin yakin, oh berarti ini bener tentang pesugihan, pikir mereka gitu ya kan. Yaudah akhirnya dibujuk lah sama si Nusa. Udah ya, kamu jangan makan kembang lagi. Sekarang kamu keluar dari tubuh mbak ini ya. Soalnya mbak ini bentar lagi mau punya adik bayi. Karena emang si bunganya lagi hamil ya kan. Jadi malah nggak boleh tinggal di sini ya. Malah ikut mas aja ke rumah mas. Di rumah mas juga ada airnya. Ada, di rumah mas itu ada air. Tapi nggak boleh nginap di rumah mas ya. Kalau mampir buat main aja nggak apa-apa. Tapi nanti adik bayinya nggak dibuang kan kayak Mala, katanya kayak gitu. Enggak, nanti adiknya nggak dibuang, adiknya dijaga kok, kata si Nusa ya kan. Sedih kali memang, kasian kali si Mala ini. Tapi emang banyak sih kisah tentang orang tua yang membuang anaknya, apalagi masih kecil kayak gitu kan, masih belum ngerti apa-apa. Terus dibilang lagi sama si Mala, iya nanti aku nggak ikut masnya, tapi aku nanti ikut bapak tua ya, katanya gitu. Si Nusa sama si Adi pun bingung ya kan, bapak tua, siapa pula bapak tua ini ya kan. Bapak tua itu siapa? Itu bapak tua yang habis sakit. Loh nggak boleh. Si Nusa pun baru sadar si bapak tua itu ternyata bapaknya sendiri.
Jadi si bapak Nusanya ini tadinya sakit, tapi baru sembuh. Ya udah nanti Mala tinggal di kereta kotak aja ya. Maksud dia itu mobil jeep yang di rumahnya si Nusa yang jarang dipakai. Si Mala ini nyebutnya kereta kotak. Gak boleh, Mala itu cuman boleh main, tapi gak boleh tinggal di rumahnya Mas. Iya, katanya. Karena si Nusa juga udah gak tega sama tubuhnya si Bunga yang dipakai sama si Mala ini, akhirnya disudahilah komunikasi mereka. Yaudah Mala keluar ya. Kasian mbak ini. Ada nggak pesan yang mau Mala sampaikan? Ada. Jangan berantem-berantem. Jangan marah-marah. Jangan buang sana sini lagi. Biar nggak ada yang nasib seperti aku. Katanya gitu. Buang sana sini itu juga aku sebenarnya nggak paham sih. Mungkin jangan membuang anak lagi gitu kali. Biar nggak ada yang seperti nasibnya dia. Mendengar pesan si Mala ini, terdiamlah si Nusa sama si Adi ya kan. Terus pergilah si Nusa ngambil air. Dikasihnya lah sama si Mala. Ya udah, sekarang Mala Mas bawain air ya. Buat Mala main di sana. Tapi sekarang Mala keluar ya. Terus si Malanya itu terdiam. Mala bisa masuk, tapi nggak bisa keluar. Katanya gitu. Akhirnya ketawa lah si Adi sama si Nusa. Karena si Malanya ini cuma bisa masuk ke dalam tubuhnya si Bunga. Tapi dia nggak bisa keluar. Tapi nggak dihiraukan sama si Mala. Dia tetap asik main botol air yang dikasih sama si Nusa. Ya udah Mas bantu keluar ya. Terus ngangguk-ngangguk lah si Mala sambil memeluk botol air yang dikasih si Nusa. Siap mageri di? Siap, udah ayo cepat. Kasihan si Bunga. Terus pas saat mau dikeluarkan sama si Nusa, tiba-tiba si Mala malah ngomong gini, bentar-bentar aku belum siap. Katanya gitu. Ketawa lah si Adi sama si Nusa ya guys. Terus akhirnya kembalilah si Nusa untuk mengeluarkan si Mala dari tubuhnya si Bunga. Terus si Bunga pun pingsan. Dan gak berapa lama kemudian si Kumbang pun pulang. Kaget lah dia ya kan ngeliat istrinya basah kuyup terus pingsan pula. Kenapa si Bunga kayak gini? Si Adi dan si Nusa pun menjawab bersamaan. Ceritanya panjang, nanti kita ceritakan ya. Gak berapa lama kemudian si Bunga pun bangun dan dia gak ingat apapun. Dia hanya ingat dia sedang tertidur. Terus setelah si Bunga udah ganti baju, mereka pun duduk di ruang tamu. Lalu Adi dan Nusa pun menceritakanlah semua apa yang terjadi. Mendengar cerita itu si Kumbang dan si Bunga pun ngerasa terkejut. Tapi juga ngerasa sedih, lucu, tapi bahagia juga. Campur aduk lah perasaan mereka mendengarnya. Dan mereka pun sedih mengingat pesan dari si Mala ini. Mari kita sempatkan untuk membaca Al-Fatihah untuk si Mala di sana agar tenang hidupnya. Dan gak ngerasa sedih. Karena dia selalu ingat dibuang oleh orang tuanya. Dan mari juga itu membuat introspeksi buat diri kita sendiri untuk tidak menterlantarkan anak kita. Oke, itu dia cerita horor kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan terima kasih buat kalian yang nonton sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Kalian juga bisa memberikan saran-saran kepada aku untuk video apa nih yang bagus untuk aku ceritakan di video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi kalian agar kalian tahu setiap aku upload video baru. Oke, see you next video.